Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra Dita Syironi dengan NPM 211506178. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan mata kuliah Proyek Teknologi Informasi dengan posisi magang RIS IT di PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, di video ini kita akan membahas tentang Proyek Teknologi Informasi, kemudian RIS IT, kemudian keterkaitan mata kuliah dengan posisi magang, dengan terakhir tugas yang berkaitan dengan mata kuliah. Yang pertama, apa itu Proyek Teknologi Informasi? Jadi, mata kuliah Proyek Teknologi Informasi ini biasanya meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaksanaan proyek teknologi informasi dalam suatu organisasi. Nah, berikut ini merupakan topik umum yang mungkin dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada manajemen proyek TI, membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen proyek, kemudian metodologi manajemen proyek seperti Agile, Waterfall, dan Scrum, kemudian ada perencanaan proyek, penjadwalan, dan pengendalian. Nah, yang kedua ada analisis kebutuhan dan perancangan sistem, di mana membahas mengenai pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna dan perancangan sistem dan arsitektur TI. Nah, selanjutnya juga membahas mengenai pengelolaan sumber daya proyek, pengelolaan risiko proyek, pengembangan dan implementasi sistem, pengendalian kualitas proyek, dokumentasi dan pelaporan proyek, etika dan profesionalisme dalam proyek, serta studi kasus dan proyek nyata. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang mungkin dibahas dan tercakup dalam mata kuliah Proyek Teknologi Informasi. Nah, selanjutnya RIS IT. RIS IT ini merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko terkait teknologi informasi. Nah, RIS IT ini mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dengan tata kelola TI dan kontrol internal untuk memastikan bahwa risiko TI diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif. Untuk posisi RIS IT dalam organisasi dan manajemen risiko TI ini, dia berintegrasi dengan tata kelola teknologi informasi. Jadi, fungsinya sebagai bagian internal dari tata kelola yang membantu memastikan bahwa risiko TI dikelola sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Kemudian, ia juga merupakan komplementer terhadap COBIT, di mana COBIT itu merupakan Control Objective for Information and Related Technologies, yang merupakan kerangka kerja untuk tata kelola TI yang dikembangkan juga oleh ISAKA. Nah, RIS IT tadi berfokus pada risiko, sementara COBIT dia mencakup aspek pengendalian dan tata kelola secara keseluruhan. Kemudian ada manajemen risiko end-to-end yang mencakup seluruh siklus hidup manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, penilaian, mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan risiko. Nah, selanjutnya juga ada pendekatan berbasis proses, kolaborasi lintas fungsi, dan fokus pada nilai bisnis. Nah, hal tersebut merupakan hal yang tercakup dalam posisi RIS IT. Nah, ada 3 langkah utama dalam RIS IT. Yang pertama ada risk governance, mencakup kegiatan pengelolaan risiko pada tingkat strategis, termasuk menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kemudian ada risk evaluation, melibatkan identifikasi dan penilaian risiko TI, termasuk analisis dampak dan probabilitas risiko. Dan yang terakhir ada risk response, yaitu menentukan tindakan mitigasi risiko, termasuk pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi atau mengelola risiko. Nah, untuk posisi RIS IT di PT PNM sendiri bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait teknologi informasi yang dapat mempengaruhi operasional dan keamanan perusahaan. Tugas utamanya meliputi pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pembuatan materi edukatif untuk meningkatkan kesadaran akan risiko, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi risiko seperti presentasi dan pelatihan. Untuk kompetensi yang dikembangkan ada 5. Yang pertama, membuat desain awareness risiko IT, kemudian mempraktikkan pembuatan timeline kegiatan awareness risiko IT, kemudian menyusun awareness risiko IT, selanjutnya menyusun materi awareness risiko IT dan mempraktikkan sosialisasi materi awareness risiko IT. Nah, posisi RIS IT di PT PNM ini memiliki
keterkaitan dengan mata kuliah Proyek Teknologi Informasi, di mana posisi ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko terkait teknologi informasi yang dapat mempengaruhi operasional dan keamanan perusahaan. Nah, keterkaitannya dengan mata kuliah ini yang pertama ada dari sisi manajemen proyek TI, di mana untuk mata kuliah PTI ini mengajarkan prinsip-prinsip manajemen proyek, termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Nah, dari posisi risk IT sendiri, mengelola risiko TI merupakan bagian dari manajemen proyek yang membutuhkan perencanaan strategis dan penjadwalan yang baik. Poin yang kedua adalah analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Jadi dari mata kuliah PTI ini meliputi pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna serta perancangan sistem. Nah, dari posisi risk IT sendiri, menganalisis kebutuhan terkait manajemen risiko dan merancang solusi mitigasi risiko. Selanjutnya, poin yang ketiga, pengelolaan sumber daya proyek. Untuk mata kuliah PTI sendiri membahas pengelolaan tim proyek dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Sedangkan dari posisi risk IT sendiri, membantu pengelolaan sumber daya manusia dan waktu dalam melaksanakan program sosialisasi risiko. Poin yang keempat, ada pengelolaan risiko proyek. Jadi untuk mata kuliah PTI sendiri fokus pada identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Sedangkan di posisi risk IT, membantu mengidentifikasi dan menganalisis risiko TI serta penerapan strategi mitigasi risiko. Poin yang selanjutnya ada dokumentasi dan pelaporan proyek. Jadi untuk mata kuliah PTI, memberikan pembuatan dokumentasi proyek, termasuk laporan dan komunikasi proyek. Nah, di posisi risk IT sendiri, membantu pembuatan dokumentasi terkait risiko TI dan pelaporan hasil analisis risiko. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa tugas yang saya kerjakan di magang kemarin yang mungkin berkaitan dengan mata kuliah PTI ini. Jadi tugas yang pertama itu adalah analisis risiko kantor pusat PT PNM menggunakan ISO 31000. Di sini saya membuat dokumen analisis risiko yang berfokus pada risiko yang mungkin terjadi di kantor pusat dari berbagai kategori. Nah, di sini analisisnya dibuat menggunakan kebijakan ISO 31000. Nah, isi dokumen ini mencakup risk event description, risk cause, risk scenario, impact, likelihood, impact level, risk level, dan risk treatment. Nah, kemudian untuk tugas selanjutnya, membuat flyer cyber security awareness untuk perusahaan dan karyawan di PT PNM. Jadi, untuk flyer perusahaan mencakup informasi tentang serangan cyber dan tindakan pencegahan. Sementara flyer untuk karyawan berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi perangkat mereka dari potensi serangan cyber. Nah, tugas selanjutnya adalah pembuatan desain PPT Cyber Security Essential, di mana di sini saya mendesain ulang materi presentasi tentang esensi keamanan cyber yang mencakup prinsip-prinsip keamanan cyber. Selain itu ada insiden keamanan cyber, mitigasi dan ketahanan keamanan cyber, serta framework keamanan cyber seperti NIST CSF. Nah, tugas ini melibatkan kemampuan dalam merancang dan menyajikan informasi penting mengenai keamanan cyber kepada audiens yang ditargetkan. Kemudian ada tugas pembuatan materi risk IT trend disertai dengan mitigasi risiko yang ditawarkan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat slide yang menjelaskan tren risiko TI terbesar yang dihadapi perusahaan seperti PT PNM dalam 2 tahun terakhir. Nah, slide ini mencakup mitigasi yang ditawarkan untuk menghadapi risiko-risiko yang ada, seperti risiko cyber security dan ransomware, kemudian data management and quality, kemudian teknologi transformation program, kemudian teknologi resilience, kemudian ada embedding security in DevOps, dan yang terakhir ada IT control programs and automation. Nah, untuk tugas terakhir yang saya kerjakan di magang kemarin, ada analisis manajemen risiko TI kantor pusat PT PNM menggunakan framework COVID 2019 dengan domain APO12. Nah, untuk tugas ini saya membuat analisis manajemen risiko TI di PT PNM menggunakan framework COVID dengan domain APO12.
Domain APO12 ini dipilih karena berfokus pada manajemen risiko di lingkup teknologi informasi. Untuk pengumpulan data, saya melakukannya dengan menyebar kuesioner survei terkait manajemen risiko sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada di domain APO12. Nah, untuk proses selanjutnya adalah mengolah data hasil dari jawaban kuesioner itu untuk dianalisis yang menghasilkan nilai capability level dan nilai gap. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, saya diberikan tugas untuk memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko untuk meningkatkan penilaian pada level yang dicapai agar semua capability activities pada level yang dicapai tersebut bisa berada di skala L atau largely achieved, di mana angkanya antara 50% sampai 85% sesuai dengan penilaian perusahaan sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.